Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, belakangan ini sedang viral, ya, sedang ramai, sedang heboh masalah nasab orang yang mengaku Habib. Malah sampai ada yang mengusulkan tes DNA bagi para habaib. Dan ini juga ditanggapi oleh yang terkena pernyataan ini. Bahkan ya dia mengatakan kalau mau tes DNA, bongkar dulu ya makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sobat-sobat, saya tidak ingin membahas lebih dalam masalah kontroversial, masalah orang yang meragukan para habaib. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab dan keturunan. Siapapun dia punya potensi ya kafir atau beriman, punya potensi berbuat salah dan benar, siapapun dia. Tetapi sobat-sobat, secara pribadi saya juga memiliki keraguan terhadap ya mereka yang mengaku Habib atau menyematkan gelar Habib di depan namanya. Keraguan saya ini bukan tanpa dasar, sobat-sobat. Kita ingat ketika Habib Rizik Syihab, ketika beliau ya melarikan diri atau apalah namanya, mengasingkan diri barangkali ke Arab Saudi. Kemudian ada pernyataan di media sosial bahwa beliau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesekian. Dan sontak ini dibantah oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kita tahu ya, semua orang tahu di seluruh dunia ini, apalagi umat muslim, Arab Saudi, khususnya Mekah, itu adalah kelahiran dari Nabi kita. Kalau negeri kelahirannya, tanah kelahirannya menolak seseorang yang menamakan dirinya Habib, menyebut dirinya Habib, bahkan sudah populer ya, tetapi pemerintah di tanah kelahiran Rasulullah menolaknya. Apa namanya? Tidak mungkin pemerintah Arab Saudi tidak tahu siapa-siapa yang keturunan
dari nabi. Nah, sobat-sobat, ini membuktikan ya bahwa pemerintah Arab Saudi tidak silau dengan gelar Habib atau dengan keturunan Rasulullah. Pemerintah Arab Saudi objektif memberikan hak sesuai dengan yang harus diterima oleh orang yang bersangkutan. Kalau bukan keturunan Rasulullah, ya haknya juga disesuaikan. Karena ya hadis yang mengatakan bahwa beliau ya mengingatkan, ada yang mengatakan menitipkan, tetapi sebenarnya mengingatkan keturunannya. Mengingatkan di sini bukan berarti harus diikuti, akan tetapi memberikan hak-hak dari keturunannya. Dan tentu saja hak tersebut berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ya ajaran Islam. Ya, kalau dia yang mengaku sebagai habib menyelisihi Rasulullah, ya dia tidak punya hak untuk dimuliakan, apalagi diikuti. Ya. Nah, maka Rasulullah menyatakan tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan. Tidak ada kemuliaan antara Arab dan non-Arab. Orang berkulit putih dan berkulit hitam, kecuali takwanya. Ini ditegaskan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Sobat-sobat, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jelas kemuliaan bukan pada nasab, bukan pada keturunan, akan tetapi pada ketakwaan. Dan menurut hemat saya, karena surat inilah, karena sabda Nabi inilah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, tidak mengaku dirinya Habib, tidak menyematkan gelar Habib di depan namanya. Padahal jelas nasab beliau tersambung kepada Rasulullah. Ini juga membuat saya bertanya-tanya, kenapa ya mereka menyematkan gelar Habib? Apa alasan mereka? Ya, tepatnya saya tidak tahu. Akan tetapi yang kita lihat
karena mereka ya mengaku sebagai Habib, tentu saja orang-orang awam ya taat patuh kepada mereka secara berlebihan. Bahkan tidak hanya mencium tangan mereka, tetapi juga mencium kaki mereka. Nah, jadi sobat-sobat, ya, ada baiknya memang harus dibuktikan secara ilmiah. Apakah mereka yang mengaku Habib itu memang benar-benar Habib? Adapun sobat-sobat, mengenai hadis yang mengatakan, yang mengingkari keturunan Rasulullah, satu di antara tiga, yaitu anak zina, munafik, dan anak yang ibunya disetubuhi ketika haid. Nah, hadis ini baru bisa diberlakukan jika memang benar-benar terbukti secara ilmiah ya seseorang tersebut memang keturunan Nabi. Baru hadis ini bisa diberlakukan kepada orang yang mengingkari. Tetapi kalau masih diragukan, belum dibuktikan secara ilmiah, hadis ini tidak bisa diberlakukan kepada orang yang masih meragukan, bukan mengingkari, tetapi masih meragukan. Dan tentu saja keraguan ini harus diberi keyakinan secara ilmiah. Nah, jadi hadis tersebut belum bisa dipakai, belum bisa ditujukan kepada orang-orang yang sekarang mulai meragukan para habaib, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.